Ya, kita bersyukur kalau kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur bisa berada di gereja ini pada pagi hari ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu adalah jadwal seharusnya saya ada di sini, namun karena ada halangan, saya mohon maaf sehingga pagi hari ini baru bisa ke sini. Saya sangat bersyukur bisa datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama di pagi hari ini tadi sudah dibacakan bagi kita. Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19. Nah, dengan tema katakan tidak kepada dosa. Katakan tidak kepada dosa. Nah, apa itu dosa? Dosa, kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam satu katekismus Westminster ditanyakan, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati hadiratnya selamanya. Untuk memuliakan Allah. Ketika Tuhan ciptakan kita manusia, Dia ciptakan kita dalam gambar dan rupanya untuk memuliakan Dia, agar setiap apa yang kita lakukan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun kita tahu apa yang terjadi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang mereka lakukan tidak bisa disebut sebagai kemuliaan bagi Allah. Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi mereka makan. Standar Tuhan adalah kalau kamu memuliakan nama Tuhan, kamu harus ikut apa yang Tuhan perintahkan. Tapi manusia tidak sampai kepada kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa manusia tidak melakukan perintah Tuhan. Dari sini kita tahu apa itu dosa. Dosa secara sederhana artinya melanggar perintah Tuhan dan tidak sampai kepada standar firman Tuhan. Kalau kita mau menarik sebuah garis, maka dosa adalah melanggar, artinya melewati garis, melewati apa yang Tuhan perintahkan, dan juga di saat yang sama tidak sampai kepada garis atau tidak sampai kepada standar yang Tuhan perintahkan. Itulah dosa. Jadi pagi hari ini kita melihat firman Tuhan memberikan kita nasihat agar kita mengatakan tidak terhadap dosa. Di sini ada perkataan dari, tentu kita kenal Raja Salomo. Seorang yang dikatakan firman Tuhan begitu berhikmat dan bijaksana. Guru saya selalu mengatakan, kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, baca kitab Amsal setiap hari. Dan Tuhan begitu baik memberikan kita Amsal berapa pasal? 31. Berarti satu hari, satu bulan ada 30, ada 31 hari. Oh, Tuhan begitu baik sehingga setiap hari kita bisa baca kitab Amsal dan hidup kita akan menjadi hidup yang bijaksana. Kalau kita dulu pernah melihat di acara televisi ada namanya Golden Ways, yang tidak terlalu golden, yang tidak terlalu emas. Nah, ini golden ways yang sebenarnya. Ini jalan kebijaksanaan yang sebenarnya. Kalau kita mau bijaksana, menjadi orang-orang yang bijaksana, baik tua maupun muda, nah baca kitab Amsal. Dan di pagi hari ini Raja Salomo berbicara kepada kita mengenai untuk menjauhi dan mengatakan tidak terhadap dosa. Dan di sini kalau kita tadi membaca di ayat ke-10 sampai ayat ke-19, 2 kali Raja Salomo mengatakan di sini, "Hai anakku,
Di ayat 10 dan juga di ayat 15 dia katakan, hai anakku. Ini artinya dia berbicara kepada seorang yang dia anggap sebagai anak. Dan tentu ini berbicara kepada kita umat Tuhan. Kepada kita orang Kristen. Kepada kita yang mengaku bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah perkataan untuk kita semua. Hai anakku, sebuah perkataan yang tulus dari seorang bapa untuk kebaikan daripada anaknya. Kita tahu kalau kita adalah seorang ayah, kita tahu betapa kita mencintai anak-anak kita. Dan betapa kita mau mereka hidup dengan benar, mereka hidup dengan baik. Dan betapa kita sedih kalau mereka hidupnya rusak, hancur. Kita begitu sedih. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang memiliki perasaan yang sama. Betapa dia mau kita hidup dengan baik dan benar. Dan betapa dia tidak menginginkan kehancuran kita. Maka dia menasihatkan kita. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saya rasa tadi ketika kita membaca firman Tuhan ini dibacakan bagi kita dan kita semua melihatnya, kata-katanya sangat sederhana, sangat mudah dimengerti. Ketika dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Sangat sederhana. Kalau ada orang berdosa berarti orang yang melakukan dosa, dan kemudian dia mengajak kita. Sangat sederhana nasihatnya. Jangan menurut, jangan ikuti. Nah, kata menurut di sini artinya jangan ikut, jangan lakukan, dan di saat yang sama juga jangan hiraukan. Jangan dengarkan. Jangan ikut bersama-sama dengan dia, jangan memiliki hubungan dengan dia. Nah, itu kata menurut di sini. Jauh-jauh dari dia. Dan kita diberitahukan lebih detail mengenai bagaimana orang berdosa ini akan membujuk kita. Apa yang akan mereka lakukan? Dikatakan di sini ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Nah, menghadang darah di sini artinya membuat orang lain celaka, bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi orang lain. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Nah, ini adalah perbuatan dosa mereka. Menindas orang yang tidak bersalah, mengatakan orang yang tidak bersalah sebagai bersalah, membuat orang yang hidupnya baik-baik saja menjadi buruk. Nah, itu dikatakan di sini sebagai mengintai. Mengintai bukan hanya melihat, bukan hanya memperhatikan, tapi berusaha untuk menjatuhkan. Berpikir, memasang rencana, memikirkan rencana bagaimana caranya supaya orang itu celaka. Di sini dikatakan juga di ayat 12, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Artinya jangan kasihani mereka. Kita akan hancurkan mereka sampai sehancur-hancurnya. Kalau boleh sampai mereka mati. Jangan peduli dengan kesedihan mereka. Tidak peduli dengan kesusahan mereka. Yang penting kita mendapatkan sesuatu. Di sini dikatakan di ayat 13, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Artinya kita akan mendapatkan barang rampasan dari dia, kita akan mendapatkan hartanya, dan kemudian kita akan bagi-bagi. Kita akan bagi-bagi sesama kita. Kita akan buang undi. Buang undi berarti mereka akan mengundi yang mana untuk siapa.
Jangan peduli dengan kesedihan mereka, jangan peduli dengan kesusahan mereka, mau mereka hidup, mau mereka mati, terserah, yang penting kita dapat sesuatu. Kita mungkin bilang, oh, ini perbuatan yang begitu kriminal. Perbuatan yang mungkin menurut kita, tidak mungkin aku lakukan. Karena di sini sampai mengancam nyawa. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sadar atau tidak sadar, hal-hal yang bisa kita lakukan yang jahat terhadap orang lain juga bisa dikategorikan sama seperti ini. Mulai dari hal yang menurut kita sederhana. Ketika kita merampas hak milik orang lain. Ketika kita membuat orang lain susah dalam hidupnya. Hal-hal seperti ini membuat orang lain juga berada dalam kondisi yang sulit. Dan kita sedang membuat orang-orang ini jatuh dan kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja, hal ini ketika saya renungkan, saya rasa bukan hanya berbicara mengenai kita secara aktif merampas hak milik orang lain, tapi juga bisa dikatakan secara pasif merampas hak milik orang lain. Apa ini secara aktif dan pasif merampas hak milik orang lain? Nah, secara aktif tentu kita bisa merampas hak milik orang lain, contohnya dalam sebuah perusahaan. Kita bekerja di sana sebagai seorang pekerja. Lalu ketika kita bekerja di sana, tentu kita bukan sendiri pekerjanya, ada teman-teman sekerja kita. Lalu kita tidak suka dengan seseorang. Walaupun dia melakukan apa yang benar, walaupun dia melakukan apa yang baik, dia rajin dalam bekerja, tapi kita tidak suka dengan dia. Mungkin kita ada masalah pribadi dengan dia. Lalu kita berpikir untuk menghancurkan hidupnya. Lalu kita mulai memfitnah dia, membicarakan hal-hal buruk mengenai dia, menggosip mengenai dia. Nah, itu menjatuhkan nama baiknya. Walaupun tidak seburuk itu, tapi kita buat seburuk mungkin sehingga jatuh nama baiknya. Dan kemungkinan dia bisa dipecat. Bos juga tidak suka dengan dia. Bos marah sama dia, dia dipecat. Hidupnya sekarang tanpa pekerjaan. Nah, itu secara aktif menghancurkan kehidupan orang lain. Secara pasif, bagaimana secara pasif? Nah, contohnya dengan mencari muka. Kita tidak terang-terangan membuat orang lain namanya buruk, atau kita tidak membicarakan namanya supaya orang itu buruk. Tapi kita suka mencari muka. Ketika ada bos, kita bekerja dengan sangat-sangat giat. Ketika tidak ada bos, kita boleh malas-malasan. Sehingga apa yang dilihat oleh bos adalah kita adalah manusia yang terbaik, yang lain tidak baik. Sehingga kita akan menang sendiri, orang lain akan semakin dikucilkan. Dan bos mungkin akan merasa bahwa perusahaan ini bisa hidup hanya dia dan kita. Orang lain itu tidak perlu lagi. Maka ketika ada pemotongan karyawan, kita akan disimpan orang lain yang seharusnya lebih baik dari kita, dibuang. Secara pasif kita menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Hal yang sama bagi kita anak remaja, pemuda dan anak-anak di sini yang sekolah. Dalam sekolah, dalam studi kita, ada anak yang rajin belajar dengan sangat giat. Tapi kita hancurkan usahanya belajar dengan sangat giat dengan kita pergi menyontek. Kita santai-santai, tidak bekerja keras, kita menyontek. Nilai kita jauh lebih baik dari dia. Itu adalah sikap
yang menghancurkan kehidupan orang lain. Itulah kalau kita mau mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah engkau menurut, jangan ikut dengan mereka, karena ada konsekuensinya. Di sini dikatakan ayat 15, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Raja Salomo membuat sebuah gambaran kepada kita bagaimana caranya supaya kita jangan ikut dengan mereka. Nah, gambaran ini adalah gambaran yang sangat jelas mengenai menahan kaki. Nah, kita manusia yang hidup bersama dengan manusia lainnya. Ada kalanya seberapa jauh kita menghindari yang namanya dosa, dosa itu bisa-bisa ada di depan mata kita. Seberapa jauh kita menghindari yang namanya gosip, terkadang gosip itu ada di sebelah kita. Ketika sedang mereka membicarakan gosip, pas kebetulan kita ada di sana. Jadi kita mendengar ajakan, mungkin orang melihat kita sebagai orang yang baik. Mereka tidak ajak kita untuk melakukan dosa, tapi terkadang tidak sengaja kita mendengarkan ajakan mereka. Dan sebagai manusia, kadang-kadang hati kita agak tertarik. Kedengarannya bagus, kedengarannya baik. Firman Tuhan katakan, ketika pun kita mulai tergoda, maka kita harus secara aktif melakukan satu hal, menahan kaki, ikat kaki kita. Jangan sampai kita melangkah untuk mengikuti. Untuk menjauhi yang namanya dosa, untuk mengatakan tidak terhadap dosa, perlu usaha. Tidak secara otomatis dilakukan usaha. Kita harus berusaha dan berusaha dengan sangat keras, bahkan menahan kaki kita sendiri. Kalau kita menahan kaki orang lain lebih mudah kan? Kita pegang kaki orang lain. Bagaimana menahan kaki sendiri? Lebih sulit. Kalau kita memegang kaki orang lain, kita bisa pegang sesuatu yang lain. Jadi lebih kuat lagi. Kalau kaki kita mau pegang apa? Untuk menahan kaki kita. Sangat sulit. Usaha. Berusaha dengan sangat keras. Di sini dikatakan, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, jadi mereka lari, mereka pergi menuju kejahatan, kita tahan kaki kita, jangan, kita stop. Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Nah, kalau kita pernah membaca kisah-kisah para orang-orang yang pergi untuk menangkap binatang-binatang di hutan, atau kita pernah melihat filmnya bagaimana mereka membuat ranjau, membuat lubang untuk binatang jatuh ke dalamnya. Itu yang digambarkan di sini bagi kita. Mereka membuat jaring dibentangkan untuk menangkap sesuatu. Firman Tuhan katakan, hati-hati. Konsekuensinya adalah bukan yang kita targetkan yang akan terjaring, atau bukan hanya yang kita targetkan yang terjaring, kita pun yang membuat jaring. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan kalaupun kita lolos dalam dunia, kita tidak akan pernah lolos setelah dunia. Ada hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan. Walau manusia terkadang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan yang melihat, Dia akan memberikan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Kalau kita melakukan dosa, maka yang pantas untuk kita dapatkan adalah penghukuman. Nah, contoh yang paling jelas bagi kita mungkin hari-hari ini, mungkin kita ada dengar di berita, contohnya kasus Binomo.
Kita ada dengar, kita mungkin ada dengar, sangat hangat dibicarakan di berita, orang-orang seperti Indra Kents, Doni Salman, Salman atau Salmanan, Salmanan ya, yang diduga sebagai afiliator, mereka yang merekrut orang untuk ikut judi berkedok trading. Mereka betul-betul, kalau kita mengikuti beritanya, kita akan lihat bagaimana mereka menghadang darah orang lain. Mereka merekrut orang lain bukan untuk menang seperti mereka. Mereka menunjukkan betapa mereka kaya raya kan. Mereka merekrut orang lain bukan untuk kaya seperti mereka, tapi untuk miskin, untuk hancur sehancur-hancurnya. Karena dikatakan, kalau kita ikut berita, dikatakan kalau yang mereka rekrut itu kalah 70% bagi mereka. Makanya mereka bisa sangat kaya raya. Sementara yang kalah bisa sangat-sangat miskin. Dan katanya ini bukan satu, bukan hanya ini yang ada di Indonesia, ada banyak. Dan sudah menghancurkan begitu banyak hidup manusia. Dan bahkan katanya, kemarin saya lihat ada salah satu podcast di YouTube, katanya bahkan sudah ada yang bunuh diri hanya karena ini. Rugi besar. Tentu kita mungkin bilang berbelasungkawa dengan para korban yang dirugikan. Tapi karena mereka juga ikut, mereka tidak tahan kaki mereka kan. Kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Ini karena juga cinta akan uang. Dengar iming-iming dapat harta yang begitu banyak tanpa bekerja ini. Siapa tidak mau? Cinta akan uang. Dan itu yang menghancurkan mereka semua. Dan seperti afiliator ini, Indra Kents, Doni Salmanan ini, mereka menghadang darah orang lain, dan sekarang mereka darahnya sendiri yang dihadang. Dan dengar berita bagaimana dikatakan bahwa mereka akan dimiskinkan. Itu contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Hati-hati. Indra Kents ini sampai mengatakan dalam sebuah video waktu dia masih kaya raya, dia katakan apa? Tuhan bingung untuk memiskinkan dia. Betapa beraninya. Tuhan bingung untuk memiskinkan dia. Tuhan tidak bingung. Allah itu hidup. Dia tahu kapan waktunya, dan ketika dia bertindak, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Uang Indra Kents berapa banyak, tidak bisa menghentikan Tuhan. Tidak bisa. Hati-hati. Katakan tidak terhadap dosa. Aku tidak mau melakukan dosa-dosa ini, karena kalau aku melakukannya, konsekuensinya terlalu besar. Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, tidak ada yang bisa menghentikan murkanya. Dia bisa sangat marah dan begitu marah. Di sini kita melihat di ayat terakhir dikatakan ayat 19, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyai. Itulah hidup orang yang berdosa. Hanya akan berada di tangan Allah yang murka. Kalau orang ada di tangan Allah yang murka, itu artinya hancur. Tidak ada harapan. Jadi kita harus menjaga diri. Setiap hal yang kita lihat, kita harus evaluasi. Dosa atau tidak dosa. Kalau dosa, jangan ikuti. Kalau bukan dosa, kita ikuti. Itu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari sama. Kembali, kalau ada orang bertanya, kan ini penipuan, contohnya kasus binomo. Ini penipuan, bagaimana kita tahu?
Nah, kita sebagai orang Kristen, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu. Firman Tuhan mengingatkan kita berulang kali, cinta akan uang itu adalah dosa. Kemudian Tuhan mengingatkan kepada kita, yang bekerja tidak boleh makan. Pandanglah seperti semut, lihat semut, mereka bekerja untuk mendapatkan makanan mereka. Sesuatu yang kita lihat kemudian di luar sana, yang memberikan kita uang tanpa bekerja, kita harus bertanya. Benar atau tidak benar pun sesuai dengan firman Tuhan tidak benar. Karena Tuhan mau kita bekerja untuk mendapatkan makan. Maka itu akan menjaga kita. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, itu akan menjaga kita. Seandainya para korban itu mengikuti kebenaran firman Tuhan, saya percaya mereka bukan korban. Mereka tidak akan menjadi korban. Dan kita pun tidak akan menjadi korban. Nah, kita sudah tahu itu dosa. Kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh mengikut dosa. Kita sudah tahu dari firman Tuhan ini nasihat bagi kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Yang pertanyaan yang muncul di kepala kita sekarang adalah bagaimana kita tahu itu dosa atau tidak dosa. Saya membawa kita beberapa ayat firman Tuhan. Bagi kita yang membawa Alkitab, mari kita buka Mazmur 119. Satu ayat firman Tuhan yang saya sangat suka dan saya selalu ingin para remaja dan pemuda khususnya, tentu kita ke orang-orang dewasa untuk menghafalnya. Mazmur 119 ayat 9. Dikatakan di sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan apakah seorang muda yang tidak berpengalaman, kita mungkin bilang, aku tidak tahu hal-hal itu. Aku tidak punya pengalaman, seorang muda. Firman Tuhan katakan, kalau kamu menjaga kelakuanmu bersih, tidak ikut dalam melakukan dosa, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan, karena itulah yang menjaga kita untuk menjaga kelakuan kita bersih. Masih di pasal yang sama di ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji di sini adalah firman Tuhan. Dalam hati kita simpan firman Tuhan, maka aku tidak berdosa terhadap engkau, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Makanya kita sebagai orang Kristen, kalau mau katakan tidak terhadap dosa, maka setiap hari kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Makanya yang kita sebut dalam gereja-gereja kita, biasanya kita sebut sebagai saat teduh. Itu sangat penting, di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu hari penuh kita bekerja 24 jam, cari waktu-waktu di mana kita bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan tentu dalam ibadah, dalam persekutuan yang ada, mari kita ikuti supaya kita belajar firman Tuhan. Dalam gereja namanya kelas pendalaman Alkitab, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita belajar firman Tuhan. Ketika ini semua ada, jangan sia-siakan. Datang, ikuti. Karena hanya firman Tuhan ini yang akan membuat kita jauh dari dosa. Dan dalam gereja, hal yang sama. Sebagai gereja banyak ajakan untuk kita membawa jiwa, bukan untuk selamat, tapi untuk jauh daripada Tuhan. Salah satu godaan yang paling besar bagi gereja zaman sekarang adalah, udah dari zaman lalu, udah sejak lama, tapi sampai sekarang, itu gerakan oikumene, yang mengajak gereja untuk melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Seorang pemuda di gereja kita beberapa waktu yang lalu pergi ke Jawa, ke Purwokerto, karena melanjutkan kuliahnya di sana. Beberapa hari yang lalu dia ada komunikasi dengan saya dan saya tanya kabar dia di sana seperti apa.
Dia bilang secara jasmani saya oke, tapi secara rohani saya tidak oke. Saya bilang, kenapa? Kamu tidak berdoa, kamu tidak baca firman Tuhan. Oh, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, tapi saya tidak ada tempat untuk beribadah. Saya bilang, kenapa? Karena beberapa gereja yang dekat dengan kampusnya, dia sudah pergi, dia sudah lihat, dia sudah dengarkan apa yang mereka ajarkan. Dia bahkan ikut kelas pendalaman Alkitab mereka. Pendetanya bilang ini adalah kelas pendalaman Alkitab. Tapi ketika dia sampai di sana, dia dengar satu hal. Baru saja kelas dimulai, pendetanya sudah langsung bilang, kita tidak perlu membicarakan doktrin. Yang penting adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Dia berpikir, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan tanpa doktrin, tanpa ajaran. Ini adalah satu mindset yang terdapat dalam gerakan oikumene, atau yang terkadang kita sebut sebagai gerakan Injili baru. Sebuah pemikiran bahwa doktrin tidak penting. Doktrin memisahkan, kasih menyatukan. Jadi yang penting adalah kasih. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kasih bersuka cita atas kebenaran. Karena pendeta Timotius pernah mengatakan, kasih itu seperti aliran air di sungai. Oh, sangat bagus aliran air di sungai. Begitu memberikan kehidupan. Tapi harus ada doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin adalah tanah yang menjaga aliran air ini mengalir pada arahnya, tujuannya yang tepat. Ketika air ini lebih besar daripada doktrin, air ini lebih besar daripada tanahnya, apa yang terjadi? Banjir. Ketika banjir, apakah air itu baik? Air itu tidak baik. Ketika kasih itu banjir, tidak dijaga oleh doktrin, kasih itu membahayakan. Dari mana kita tahu ini? Firman Tuhan. Satu ayat lagi yang mau kita lihat di pagi hari ini, 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, sebagai gereja, mari kita perhatikan ayat yang satu ini. Kalau kita ingat dan kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Ketika Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang akan menggembalakan domba, yang akan menggembalakan umat Tuhan. Bagaimana dia akan menggembalakan umat Tuhan? Sebagai gereja kita menggembalakan umat Tuhan. Bagaimana kita menggembalakan umat Tuhan? Rasul Paulus menasihati Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Dikatakan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Dua hal yang harus dilakukan oleh Timotius. Mengawasi diri sendiri, artinya kesaksian hidupnya. Dia harus pastikan hidupnya benar, kudus di hadapan Tuhan sebagai saksi. Dan di saat yang sama, awasilah ajaran. Pengajaran, khotbahmu, awas. Pengajaran dalam gereja harus diawasi. Dan ajaran di sini, kata ajaran sama dengan kata doktrin. Awasi doktrinmu. Kenapa? Katakan di sini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Makanya ini sangat berkaitan dengan Amsal tadi. Karena ini berkaitan tentang hidup. Dengan mengawasi diri dan mengawasi ajaran, kita menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain yang mendengar kita. Dalam gereja juga sama. Kita mau semua hidup. Kita mau hidup kekal. Kita mau diselamatkan. Kalau kita mau diselamatkan, kalau tujuan gereja adalah membawa jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, maka gereja harus mengawasi ajarannya, harus mengawasi doktrinnya.
Makanya kita harus membicarakan doktrin. Gereja yang sudah tidak membicarakan doktrin adalah sedang membawa jiwa jauh dari keselamatan. Sangat ironis ketika mereka katakan ini adalah kelas pendalaman Alkitab, tapi tidak mau bahas doktrin. Lalu apa? Jangan sebut ini kelas pendalaman Alkitab kalau begitu. Karena Alkitab berbicara tentang doktrin. Saudara-saudara, dalam kehidupan pribadi kita menjaga. Dalam kehidupan bergereja kita juga harus jaga. Karena keduanya menyangkut hidup. Dan lebih penting dalam gereja. Karena dalam gereja kita berbicara tentang hidup kekal. Jauh lebih penting dari kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi katakan tidak pada dosa secara pribadi kehidupan kita, dalam gereja juga kita harus waspada. Karena tadi yang saya katakan gerakan oikumene tadi akan membawa kita kepada keselamatan yang universal. Keselamatan yang universal, keselamatan universal artinya tidak percaya Tuhan Yesus juga bisa selamat. Dan sesuai dengan Alkitab, ini akan membawa jiwa untuk mati dalam dosa. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya ada satu jalan ke sorga, Tuhan Yesus. Gerakan-gerakan oikumene dan Injili baru adalah gerakan-gerakan yang mengajarkan kepada kita banyak jalan menuju sorga. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan sangat membuat jiwa mati dalam dosa. Kalau mau hidup, katakan tidak terhadap dosa yang satu ini. Jadi karena Tuhan menolong kita banyak hal lain dalam gereja. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari untuk kita tahu mana yang berdosa, mana yang tidak, dan kita katakan tidak terhadap yang dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan, betapa kami harus menjaga hidup kami dari setiap pencobaan dan godaan iblis dengan memakai rupa-rupa hal yang bahkan begitu menarik baik dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam kehidupan kami bergereja. Ya Tuhan, terkadang godaan-godaan ini begitu kabur dan abu-abu, bahkan kelihatan baik, tapi sebenarnya tidak. Maka ajar kami Tuhan untuk tahu betapa firman-Mu sangat penting dalam hidup kami. Sehingga kami akan membacanya dan merenungkannya dan mempelajarinya. Mempelajari dengan sepenuhnya supaya kami sungguh mengenal apa kehendak-Mu dan mana yang berdosa terhadap Engkau. Tuhan, dengan demikian kami akan jauh lebih baik dan jauh lebih bisa dalam menjaga diri kami dan mengatakan tidak terhadap segala perbuatan dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.